Dalam lintas sejarah Indonesia, dinamika politik di setiap rezim kekuasaan sangat mempengaruhi karakter produk hukum yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan atau ormas. Di masa Orde Lama, ormas lebih dikenal dengan istilah perkumpulan. Pada masa ini, pembubaran ormas dapat dilakukan melalui sebuah putusan pengadilan dengan alasan bahwa ormas tersebut dianggap melanggar hukum dan bertentangan dengan Pancasila. Ketika rezim Orde Baru berkuasa, lahirlah Undang-Undang Ormas Nomor 8 1985. Undang-undang ini tidak bisa dilepaskan dari motif rezim otoritarian Orde Baru untuk melakukan kontrol ketat terhadap ruang gerak masyarakat. Saat itu, pemerintah bisa membubarkan ormas secara langsung tanpa melalui proses peradilan jika ormas tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila atau alasan karet lainnya. Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Marhainis ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Orde Baru. Alasan pembubaran kedua organisasi tersebut karena tidak melakukan penyesuaian terhadap asas tunggal Pancasila. Pasca reformasi, asas kebebasan berpendapat dan berpolitik memberi angin segar bagi ormas. Era reformasi menjadi dekonstruksi semua kebijakan Orde Baru. Banyak ormas yang sebelumnya berasaskan Pancasila kembali pada asas mereka sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Pemerintah lalu merubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Dalam undang-undang ini, mekanisme pembubaran ormas dilakukan melalui peradilan dan itu pun merupakan pilihan yang terakhir setelah semua tahapan telah dilalui. Mulai tahapan persuasif, peringatan, penghentian sementara, hingga pembubaran melalui peradilan. 4 tahun kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu tentang ormas, yakni Perpu nomor 2 tahun 2017 yang kini telah sah menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Berdasarkan Perpu Ormas, pemerintah dapat membubarkan ormas secara langsung dan tanpa melalui proses peradilan. Demokrasi Indonesia itu bergerak mundur. Sebetulnya tanda-tandanya sudah kelihatan dari tahun 2016. Tapi masih kabur. 2017 semakin jelas dengan Perpu Ormas, itu salah satu instrumen pada zaman Orde Baru juga begitu kan, mengendalikan ormas. 2018 semakin terang dan 2019 sudah, menurut saya sudah komplit tandanya bahwa kita mundur ke belakang. Perpu Ormas keputusan yang sangat tepat dan tegas, dan untuk menyelamatkan keutuhan bangsa. Akhirnya undang-undang yang baru ini, nomor 16 tahun 2017 ini memang cenderung mengekang kebebasan gitu. Oleh karena itu saya kira saya katakan bagaimana koridor kebebasan itu tetap terjamin, di sisi lain kehadiran ormas-ormas tersebut tidak mengganggu negara dan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melawan hukum gitu kan. Oleh karena itu yang saya katakanlah dialog supaya ada titik temu gitu. Karena kalau negara bersifat represif melakukan pembatasan terhadap kehadiran ormas, itu tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Karena seperti di dalam teori konflik itu, ketika kekerasan dibalas dengan kekerasan itu akan melahirkan spiral kekerasan yang terus menerus gitu. Tidak ada habisnya gitu.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri, jumlah ormas yang terdaftar di Indonesia saat ini mencapai 400.000 lebih. Dari ratusan ribu ormas tersebut, sebagian besar konsisten memperjuangkan aspirasi dengan cara-cara yang sesuai norma masyarakat dan ketentuan pemerintah. Sementara itu, segelintir ormas tak jarang memposisikan dirinya selalu berhadap-hadapan dengan pemerintah. Saya kira kan kalau terus berhadap-hadapan seperti itu, maka proses pembangunan juga akan terganggu dan bisa jadi kemudian juga mengancam integrasi nasional gitu. Ormas kita sebagai bagian dari civil society yang menganggap negara sebagai musuh juga tidak baik gitu loh. Karena bukan tujuan begitu gitu. Kehadiran ormas itu untuk memusuhi negara bukan, tetapi adalah bagaimana bersifat kritis dan memperbaiki. Nah, untuk sikap kritis dan memperbaiki negara itu bukan melakukan tindakan-tindakan kekerasan melawan hukum, tetapi adalah bersifat konstruktif. Otoritarisme harus dicegah. Dengan Undang-Undang Ormas, pemerintah bisa mencabut badan hukum ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, pemerintah juga harus siap putusannya diuji pengadilan. Mekanisme check and balance dan menghormati otoritas pengadilan harus dikedepankan. Itulah langkah mematangkan demokrasi dalam bingkai negara hukum atau nomokrasi.